Kiaiku dan guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabarakatuh. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dan nikmatnya, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV, sebanyak yang belum tahu ya tentang jam tayang channel YouTube kami TV 414, ditayang 2 kali, jam 5.30 pagi dan jam 19.00. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video di channel ini. Subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah kolom komentar video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini saya mengomentari videonya Khalid Basalamah, yang mana video ini saya dapatkan linknya dari saudara yang mempunyai akun Ikhlas yang berkomentar di video kami. Beliau minta agar video tersebut dikomentari. Oke, sekarang saya penuhi permintaan Anda, saudaraku Ikhlas yang mempunyai akun Ikhlas ya. Ada 3 poin yang akan saya komentari di video ini. Yang pertama yang saya tanggapi, Nggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. memang betul itu, ikuti yang ada saja. Betul memang. Termasuk Khalid Basalamah ya yang ngakunya belajar 4 mazhab ketika belajar di Mekah. Ternyata kok hukumnya kok aneh-aneh ya. Berbuat bid'ah, malah dirinya berbuat bid'ah. Dalam Al-Quran nyata-nyata fardunya wudhu itu ada 4 ke dalam Al-Quran ya. Wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, 1 wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian siku, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian basuhlah kepalamu, kemudian arjulikum, kemudian kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu yang dalam Al-Quran. Namun ketika Khalid Basalamah ini ditanyakan oleh jemaahnya, Kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. buat bid'ah, mengada-ngada, padahal dalam Al-Quran nyata-nyata itu ada 4. Kenapa dikatakan 2? Buaya halal, daging buaya halal. Dapat dari mana hukumnya? Dalam Quran tidak mengatakan buaya itu halal. Dalam hadis juga begitu. Asharus sahabat juga begitu, tidak ada yang mengatakan buaya halal ya. Ini kan orang-orang Wahabi bikin repot. Kemarin saya ditantang, disuruh baca kitab gundul, disuruh baca kitab kuning. Nah, saya layani. Ternyata setelah saya layani, malah ngomongnya ngalantur. Dibilangnya saya pamer. Loh, saya harus bagaimana? Ya begitu. Anda yang meminta saya untuk membaca kitab gundulan, ya. Setelah saya baca sungguhan, saya dibilang pamer. Nah, kan ini nggak ada benernya orang kalau begitu. Ya repot memang pemirsa. Kalau hatinya sudah tersimpan kebencian, rasa dendam, rasa iri, itu udah repot. Nggak ada benernya orang sudah. Ya, nggak ada benernya orang. Ya.
Hanya dirinya sendiri yang paling benar, kelompoknya sendiri yang paling benar, yang lain salah. Ya. Ahmadiyahnya orang lain salah semua, yang lain masuk neraka. Itu yang di Sanusi itu yang mengatakan juga NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, apalagi Al-Irsyad masuk neraka. Ya. Wahabinya yang masuk surga. Emangnya surga milih mbahmu itu ya? Saya enaknya ngomong. Nah, selama belum mati itu masih ada kepastian, belum ada kepastian masuk neraka ataupun surga. Ya. Surga neraka itu tahta masyiatillah. Allah yang menentukan nanti. Lihat ketika kita mati nanti. Matinya bagaimana? Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kalau kita masih hidup kayak gini, kita harus berusaha sebaik mungkin menjadi orang yang husnul khotimah, selalu berbaik sangka kepada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Masih belum ketemu kalau masih kayak gini. Jangan bilang kamu ahli neraka, saya ahli surga. Belum tentu, masih semuanya tahta masyiatillah. Itu berada dalam kehendak Allah. Kalau berkehendak, ya, jangan sangka, apalagi jangan kira orang yang berbuat jahat itu akan masuk neraka langsung tanpa ampunan dari Allah. Jangan kira orang yang rajin ibadah itu langsung masuk surga begitu saja. Tidak. Kita menunggu akhir hayat kita itu. Bagaimana akhir hayat kita? Kalau akhir hayat kita itu husnul khotimah, ya masuk surga. Kalau akhir hayat kita itu su'ul khotimah, naudzubillah, mati kafir, ya neraka di tempatnya gitu. Kembali lagi, ya, yang ngaku-ngaku paling sunnah, paling Qur'ani, mengajak kembali Al-Qur'an dan Sunnah, ternyata tausiahnya menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mana ada dalam Al-Qur'an fardunya wudhu 2? Tadi sudah saya sebutkan fardunya wudhu di Qur'an itu ada 4. Kemudian Khalid Basalamah mengatakan daging buaya halal. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya? Nabi setelah sholat katanya tidak berdoa. Ini ada di videonya, ini ada. Jangan bilang saya bohong. Dan mungkin masih banyak lagi kebohongan yang dilakukan oleh Khalid Basalamah ini. Kemudian yang kedua mengenai tahlil ini. Ini masih belum beres-beres, mengadakan tahlil dilarang. Ini gobloknya orang ya. Dalam tahlil itu itu namanya ihdaus sawab. Yang di sana ada 3 poin dalam tahlil itu. 1, ihdaus sawab, menghadiahkan bacaan-bacaan doa, yasin, fatihah, bacaan tasbih, tasbih, tahmid, istighfar, salawat, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Menurut hadis-hadis yang sudah kita pelajari, yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah sahabat sampaikan kepada murid-muridnya, sampailah pada ulama, hadis tersebut menyatakan bahwasanya bacaan-bacaan tersebut sampai kepada orang yang sudah meninggal. Silahkan cek sendiri. Kalau Anda mengatakan tidak ada, bohong berarti. 2, tahlil, ya, itu bersedekah. Bersedekah itu tidak ada larangan, ya. Tidak ada ketentuan harus dalam keadaan bahagia. Tidak boleh dalam keadaan tidak ada. Bahkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum bisyarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang beriman adalah senantiasa menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Ini masuk. Yang ketiga, ada momen silaturahmi. Silaturahmi ini dianjurkan dalam Muhammad SAW. Ya. Poin yang ketiga, Khalid Basalamah mengatakan kiaiku Nabi Muhammad. Guru langsung kepada Nabi Muhammad. Pakai otak dong. Kapan ketemu dengan Nabi Muhammad? Kalau hanya membaca kitab terjemahan, jangan bilang berguru langsung Nabi Muhammad. Ya. Kita semua, apalagi akhir zaman ini, mestinya lewat ustadz, lewat kiai itu belajarnya. Bukan langsung Nabi Muhammad. Kapan ketemu dengan Nabi Muhammad?
Nggak dipikir oleh ini orang-orang Wahabi ini ya. Kalau bacanya kitab terjemahannya yang bilang berguru langsung Nabi Muhammad, ya. Kiaiku Nabi Muhammad. Dengan mengatakan kiaiku, mohon maaf, kami NU ya, kami NU bukan merendahkan derajat kiai kami, tidak. Tapi kiai itu adalah di bawah level Nabi Muhammad, di bawah level para sahabat. Jadi tidak pantas kalau Nabi dikatakan kiai. Karena kiai itu levelnya masih di bawah para sahabat. Nabi levelnya di atas para sahabat. Itu dengan mengatakan kiaiku Nabi Muhammad berarti merendahkan derajat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi, rasul, bukan kiai. Kiai itu levelnya di bawah sahabat. Kiai itu ulama di bawah sahabat itu. Syekh kalau di Arabnya itu syekh. Yang mana syekh ini Nabi, sahabat, tabi'in, pengikut Nabi, pengikut sahabat, kemudian pengikut tabi adalah tabi'in, ya Pak, para ulama ini. Kemudian kalau belajar agama dari ulama, dari mana, dari siapa? Nah, semuanya belajar itu melalui ulama. Oh, Nabi itu kan sinting orangnya. Ini orang Wahabi, Ustadz Wahabi ngaco ngomongnya, sintingnya. Dari mana belajar langsung ke Nabi Muhammad? Belajar langsung ke Quran tanpa kembali pada Al-Quran, tak usah mengikuti. Iya, tuh ini. Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyesatkan ini. Akidah-akidah tak beres, akidah-akidah senewan. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang baik yang masuk kepada Anda, pada bersama kalian, itu dari Allah, dan sesuatu yang jelek itu dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.